dari kelompok terakhir yaitu gaya bahasa. Selamat menyaksikan. Jadi, kelompok kami akan membahas mengenai gaya bahasa. Nah, apa sih pengertian dari gaya bahasa? Nah, pengertian gaya bahasa menurut Harimurti Kridalaksana dalam Kamus Linguistik 1982, yang pertama, pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Nah, gaya bahasa ini digunakan orang dalam bertutur maupun menulis. Nah, yang kedua, ada pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Nah, ini bisa kita lihat dalam gaya bahasa orang dalam menyampaikan sebuah puisi. Nah, kita kan bisa melihat efek-efek tertentu dalam hal tersebut. Dan yang ketiga itu keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Nah, bisa kita lihat dalam sastra baik novel, baik cerpen ataupun puisi menggunakan gaya bahasa yang bersifat puitis. Nah, yang kedua, menurut Rich and Short 1981, gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk tujuan tertentu. Pastinya kita tahu seperti ada penutur dan mitra tutur. Gaya bahasa yang digunakan penutur agar pesan yang disampaikan sampai kepada mitra tutur menggunakan gaya bahasa yang bisa dimengerti oleh kedua orang tersebut. Dan yang ketiga itu secara etimologis. Nah, etimologisnya itu gaya dikenal dengan retorika dengan istilah style, ataupun dalam bahasa Inggris gaya juga dalam penggunaannya menggunakan kata style. Diturunkan dari kata Latin yaitu stilus, semacam alat menulis pada lempengan lilin. Nah, gaya bahasa atau style menjadi gaya bahasa untuk diksi. Diksi ini apa? Yaitu pilihan kata yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis gaya bahasa. Jenis-jenis gaya bahasa ini ada banyak. Salah satunya dari A, segi non-bahasa. Segi non-bahasa ini mencakup apa saja? Yang pertama, berdasarkan makna. Kita bisa lihat sesuai dengan nama pengarang yang dapat memengaruhi orang-orang pada sejarahnya atau pengikutnya sehingga dapat membentuk sebuah aliran. Contohnya, gaya Chairil bisa kita lihat dalam penyampaian Chairil Anwar dalam puisinya. Contohnya takdir ini dalam bentuk uraian cerpennya dan sebagainya. Dan yang kedua, berdasarkan masa, yaitu didasarkan pada berlangsungnya suatu kurun waktu tertentu. Misalnya gaya lama, gaya klasik, gaya sastra modern, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan medium. Dalam artian alat komunikasi, karena struktur dan situasi sosial, pemakaian memiliki corak tersendiri. Contohnya, gaya Jerman, Inggris, Prancis, dan Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat nama-nama negara yang bentuk penyampaian gaya penulis ataupun gaya bahasa yang digunakan mungkin berbeda-beda. Dan yang keempat itu berdasarkan subjek. Artinya menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah karangan. Contohnya gaya filsafat, ilmiah atau hukum yang teknik, sastra, populer, didaktik, dan sebagainya. Nah, subjek yang dimaksud ini kita menuliskan atau membicarakan tentang apa. Nah, gaya bahasa yang kita gunakan ketika kita membicarakan hal seperti subjek yang ada di sini mungkin akan berbeda-beda. Sepertinya sastra, gaya penulisannya, diksinya bagaimana, tipografinya, atau lain sebagainya. Nah, yang kelima itu berdasarkan tempat. Dilihat dari lokasi karena ciri-ciri kedaerahan memengaruhi ungkapan atau ekspresi bahasanya. Contohnya gaya Jakarta, Yogyakarta, Medan, Ujung Padang, dan sebagainya. Nah, mungkin berdasarkan tempat ini ada juga gaya bahasa. Misalnya dalam bahasa Medan mengungkapkan kata pasar itu adalah jalan raya. Sedangkan kalau pasar dalam cakupan umum itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, ini mempengaruhi ketika orang berbicara di Medan kayak bahasanya gimana, ketika orang berbicara di Jakarta bahasanya bagaimana. Nah, yang keenam itu berdasarkan hadirin, yaitu jenis membaca yang memengaruhi gaya dipergunakan seorang pengarang.
Yang ketujuh itu berdasarkan tujuan. Dilihat dari maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang yang ingin mencurahkan gejala emotifnya. Contoh, gaya sentimental, gaya sarkastik, gaya diplomatis, gaya agung atau luhur, gaya teknis atau informasional, dan gaya humor. Nah, kita juga bisa melihat ketika kita berbicara, kita sedang membicarakan apa. Misalnya humor, jadi kita menggunakan gaya bahasa yang bersifat humor, ataupun gaya sarkastik. Sarkastik ini kan bersifat merendahkan atau sedang menyindir seseorang. Nah, apa sih gaya bahasa yang sering digunakan? Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan tentang gaya bahasa. Jadi dari segi bahasa, dilihat dari sudut bahasa atau unsur-unsur bahasa yang digunakan, ada beberapa jenis gaya bahasa. Yang pertama adalah gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Nah, kita akan melihat gaya bahasa resmi. Tentu saja ketika kita mendengar kata resmi, itu pasti digunakan pada acara-acara formal, seperti amanat kepresidenan, berita negara, khutbah-khutbah, mimbar, tajuk rencana, dan pidato penting. Jadi gaya bahasa resmi ini digunakan pada kesempatan resmi oleh mereka yang diharapkan mempergunakan dengan baik dan terpelihara. Dalam artian orang-orang yang menggunakan bahasa resmi ini mempunyai jabatan atau struktur tersendiri dalam suatu pemerintahan atau organisasi tertentu. Kita lanjutkan. Berdasarkan pilihan kata ada gaya bahasa tak resmi. Jadi gaya bahasa yang dipergunakan dalam bahasa standar itu khususnya dalam kesempatan yang tidak formal atau kurang formal. Bentuknya tidak terlalu konservatif, misalnya dalam karya-karya tulis, buku-buku pegangan, artikel-artikel mingguan atau bulanan, editorial dan kolumnis. Artinya di sini adalah gaya bahasa itu bisa bebas, gaya bahasa yang tak resmi. Jadi di sini sangat diberikan kesempatan untuk digunakan dalam jadi gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan saat percakapan, sehingga tidak ada pembatasan baik dibatasi oleh jabatan maupun oleh dalam suatu organisasi. Kita lanjutkan gaya bahasa percakapan, yaitu penggunaan kata-kata populer dan kata-kata percakapan ditambahkan segi-segi morfologis dan sintaksis. Nah, di sini teman-teman lebih bebas lagi ya. Jadi di mana kita bisa menggunakan gaya bahasa yang sedang populer di zaman ini. Misalnya Asia. Jadi kata-kata seperti itu yang populer yang sering digunakan oleh masyarakat kita bisa gunakan pada gaya bahasa percakapan. Selanjutnya, berdasarkan nada, yaitu didasarkan pada sugesti yang dipancarkan dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Yang pertama adalah gaya sederhana. Itu cocok untuk memberikan instruksi, perintah, pelajaran, dan perkuliahan. Tentu saja teman-teman, ketika kita memberikan perintah, kita pasti memberikan nada yang tinggi tentunya. Tidak dengan nada rendah, misalnya, tolong ambil buku itu. Itu semacam gaya bahasa yang kita gunakan berdasarkan nada. Tidak mungkin kita menggunakan tolonglah ambil buku itu bukan perintah, sehingga dari segi nada kita bisa menentukan gaya bahasa yang digunakan. Selanjutnya, gaya mulia dan bertenaga penuh dengan vitalitas dan energi misalnya digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Ini bisa juga berkaitan dengan gaya sederhana, hanya saja gaya mulia dan bertenaga ini sangat membutuhkan energi yang tinggi, misalnya ketika kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang penting. Selanjutnya, gaya menengah adalah gaya yang diarahkan kepada usaha untuk menimbulkan suasana senang dan damai. Maka nadanya juga bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan mengandung humor yang sehat. Biasanya dilakukan dalam pesta, pertemuan, rekreasi, acara yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Nah, jadi teman-teman, gaya menengah di sini adalah ketika kita mengatakan sesuatu hal, tapi kita menggunakan nada yang lemah lembut, penuh kasih sayang, bukan membentak. Jadi di sini jadi makna itu supaya kita bisa menciptakan suasana yang damai dan juga penuh humor. Selanjutnya, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Nah, itu bagaimana tempat sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam kalimat tersebut bersifat periodik bila bagian terpenting atau gagasan yang dapat penekanan ditempatkan pada akhir kalimat. Itu bersifat kendur bila bagian kalimat yang mendapat penekanan ditempatkan pada awal kalimat. Kalimat berimbang mengandung dua bagian kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat. Jadi teman-teman, maksud di sini adalah ketika kita menggunakan sebuah kata, jika kita ingin menekankan kata tersebut, maka kita bisa menekankannya di awal kalimat supaya lebih jelas apa yang sedang kita instruksikan melalui struktur kalimat yang kita gunakan. Selanjutnya,
klimaks. Nah, diturunkan dari kalimat yang bersifat periodik. Klimaks adalah gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Klimaks bisa disebut gradasi. Bila terbentuk dari beberapa gagasan yang berturut-turut semakin tinggi kepentingannya, maka disebut anabasis. Ya, tentu saja ketika kita menggunakan klimaks itu disertai dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang mendasar. Setelah itu kita menggunakan kata-kata yang langsung menjurus dengan persoalan kita, itu berarti langsung meningkat kepentingannya, teman-teman, begitu. Selanjutnya, kalimat dari segi bahasa anti klimaks itu dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur mengendur. Gaya bahasa ini merupakan suatu acuan yang gagasannya diurutkan dari yang terpenting berturut-turut ke gagasan yang kurang penting. Ya, tentu saja ini juga kita gunakan segi bahasanya, misalnya dalam hasil karya atau tulisan artikel. Jadi kita bisa ini bisa termasuk dalam kita membuat suatu paragraf di mana kita menjabarkan hal penting dulu, baru kita berikan gagasan-gagasan penjelas, sehingga itu disebut dengan gaya bahasa anti klimaks. Selanjutnya, paralelisme adalah semacam gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Nah, mari kita lihat contohnya. Bukan saja perbuatan itu harus dikutuk, tetapi juga harus diberantas. Jadi ini termasuk paralelisme, itu dia mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata itu harus dikutuk dan harus diberantas. Jadi penggunaan kata yang salah itu ketika kita menggunakan bukan saja perbuatan itu harus dikutuk, tapi kita juga harus diberantas. Jadi intinya di sini ketika kita menggunakan gaya bahasa ini harus ada kesetaraan antara bagian-bagian kata atau frasa yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya, antitesis itu mengandung gagasan yang bertentang dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Jadi ini hal-hal yang sering berlawanan, teman-teman. Contohnya, ia sering menolak tapi sekalipun tak pernah melukai hati. Artinya ketika ada suatu permintaan, kita bisa menggunakan gaya bahasa antitesis, yaitu kita melakukan penolakan dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu. Segi bahasa, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat adalah perulangan bunyi suku kata. Ini masuk repetisi, itu perulangan bunyi suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada sebuah konteks yang sesuai. Jadi kita lihat repetisi apa yang digunakan, teman. Contohnya, atau maukah kau pergi bersama serangga-serangga tanah, pergi bersama kecoa-kecoa, pergi bersama mereka yang menyusupi tanah, menyusupi alam. Jadi kita bisa lihat bagian apa yang kami tebakan itu pergi bersama, menyusupi. Jadi ini di bagian dari suku kata atau kata itu bisa kita melakukan perulangan untuk melakukan penekanan pada bagian tertentu. Nah, seperti yang tadi kita dengarkan bersama bahwa repetisi adalah majas yang berupa perulangan kata. Nah, di sini yang pertama, repetisi termasuk membagi beberapa jenis. Yang pertama adalah epizoiksis. Nah, kalau kita mencarinya di KBBI itu tidak ada definisinya, tetapi epizoiksis ini artinya bersifat langsung. Jadi ada beberapa kata yang dipentingkan dan itu terus diulang beberapa kali secara berturut-turut. Nah, kalau untuk mudah menangkapnya, jika ini dibawa ke materi kalimat efektif, maka ini bukanlah kehematan kata, tetapi karena ini gaya bahasa ini baik digunakan dalam puisi, maka yaitu karya sastra yang bebas dan tidak terikat, maka hal ini tidak menjadi masalah. Nah, contohnya adalah kita harus bekerja, sekali lagi bekerja untuk mengejar semua ketinggalan kita. Nah, di sini yang dipentingkan adalah bekerja. Sesuai dengan definisinya, yang dipentingkan adalah bekerja dan diulang secara berturut-turut. Lalu yang kedua adalah tautotes. Nah, tautotes adalah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi. Kita tahu sendiri bahwa konstruksi adalah sebuah susunan. Nah, di sini ada susunan kata, susunan kalimat atau struktur kalimat. Contohnya, kau menuding aku menuding kau dan aku menjadi seteru. Jadi ada timbal balik antara kau menuding aku menuding kau. Sebenarnya adalah hal yang wajar jika langsung dikatakan kau menuding aku, tidak perlu pakai aku menuding kau. Tetapi sama dengan definisinya adalah berulang-ulang dalam sebuah konstruksi, maka diperlukan penekanan. Lalu yang selanjutnya adalah anafora.
Anafora ini berwujud perulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Nah, kita sering menemukan majas ini dalam paragraf eksposisi misalnya. Di sini ada contoh bahasa yang baku pertama-tama berperan sebagai pemersatu dalam pembentukan suatu masyarakat bahasa-bahasa yang bermacam-macam dialeknya. Diulang lagi di kalimat yang kedua, ditekankan bahasa yang baku, lalu di kalimat ketiga bahasa yang baku. Jadi ketiga kalimat ini menggunakan awalan yang sama, yaitu dengan frasa bahasa yang baku. Lalu selanjutnya ada epistrofa. Nah, epistrofa ini adalah pengulangan kata atau frasa pada akhir baris atau kalimat berurutan. Jadi kalau kita lihat semuanya tadi, contoh-contohnya dan jenis-jenisnya, maka repetisi ini kita bisa definisikan sebagai majas yang mengalami pengulangan, atau mungkin ini berdasarkan letak struktur kalimat. Nah, di sini ada contoh. Bumi yang kau diami, laut yang kau layari adalah puisi. Udara yang kau hirupi, air yang kau teguki adalah puisi. Kebun yang kau tanami, bukit yang kau gunduli adalah puisi. Gubuk yang kau ratapi, gunung yang kau tinggali adalah puisi. Jadi ada pengulangan di akhir baris, adalah puisi, adalah puisi, adalah puisi, dan kalimat urutan, kalimat 1, 2, 3, hingga kalimat 4 di akhirnya. Nah, yang selanjutnya adalah simploke, adalah repetisi pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut. Ada awal, ada akhir. Nah, di sini kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Ini ada tanda titik sebenarnya, teman-teman. Lalu dilanjut lagi dengan kamu bilang hidup ini nggak punya arti. Lalu dilanjutkan aku bilang biarin. Di sini mohon maaf teman-teman, kami salah ketik. Jadi titiknya seharusnya sebelum kata aku. Lalu kamu bilang aku nggak punya kepribadian, aku bilang biarin. Jadi intinya ada pertentangan di sini yang menunjukkan kalimat berimbang berlawanan. Lalu yang selanjutnya adalah mesodiplosis. Mesodiplosis adalah repetisi di tengah baris-baris atau beberapa kalimat berurutan. Jadi di sini kita bisa lihat contoh, pegawai kecil jangan mencuri kertas kantor, babu-babu jangan mencuri tulang-tulang ayam goreng, para pembesar jangan mencuri bensin, para gadis jangan mencuri perawannya sendiri. Kita lihat semuanya terletak di tengah kalimat, yaitu jangan mencuri. Itu yang mau ditekankan dalam puisi ini. Selanjutnya ada epanalapsis, adalah pengulangan yang berwujud kata terakhir dari baris, klausa, atau kalimat mengulang kata pertama. Kita lihat contoh, kita gunakan pikiran dan perasaan kita. Kami cintai perdamaian karena Tuhan kami. Berceritalah padaku yang malam, berceritalah. Kuberikan seterusnya apa yang harus kuberikan. Jadi ada kalimat berurut di sini. Nah, dalam setiap kalimat, kata pertama pasti sama dengan kata terakhir. Jadi ini penekanannya artinya ada pengulangan, yaitu dibalik-balik. Awal ada di akhir, akhir ada di awal. Lalu ada anadiplosis. Nah, anadiplosis ini adalah kata atau frasa terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frasa pertama dari klausa atau kalimat berikutnya. Nah, contohnya dalam laut ada tiram, dalam tiram ada mutiara, dalam mutiara tak ada apa, dalam baju ada aku, dalam aku ada hati, dalam hati tak apa juga yang ada, dalam syair ada kata, dalam kata ada makna, dalam makna mudah-mudahan ada kau. Jadi ada supaya gampang untuk menangkapnya, di sini ada pengulangan yang berlanjut. Dilihat dari dalam laut ada tiram, di tiram kita lihat tiram, dalamnya apa lagi, dalamnya tiram, dalamnya apa lagi, seperti itu kalau untuk aplikasinya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke gaya bahasa berdasarkan langsung tidak langsungnya. Nah, gaya bahasa ini dapat diukur dari langsung tidaknya dengan acuan yang dipakai masih mempertahankan makna denotatifnya atau makna sebenarnya, atau sudah pada penyimpangan. Nah, berdasarkan ketidaklangsungan makna disebut sebagai trope atau figure of speech, pembalikan atau penyimpangan. Fungsinya itu menjelaskan, memperkuat, menstimulasi atau merangsang asosiasi dan untuk kiasan. Gaya bahasa kiasan merupakan penyimpangan yang lebih khususnya dalam bidang makna.
artinya makna yang tidak sebenarnya. Lalu gaya bahasa retoris atau pengulangan yang merupakan penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu. Retoris di sini berarti dalam hal karang mengarang. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini sangat berkaitan dengan puisi, yaitu karya sastra yang bebas dan tidak terikat. Nah, gaya bahasa retoris ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah aliterasi, adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama, biasa digunakan dalam puisi dan kadang-kadang dalam prosa. Contohnya takut titik lalu tumpah. Nah, sebenarnya ada lanjutannya lagi, cuman kami salah untuk mengeditnya. Jadi setelah takut titik lalu tumpah, baris kedua adalah keras-keras kerak kena air lumut juga. Jadi yang kita perlu amati di sini adalah huruf yang ditebalkan. Huruf yang ditebalkan ini T, T, T. Sesuai dengan definisinya konsonan yang sama. Lalu untuk kalimat selanjutnya keras-keras kerak kena air lumut juga. Ada huruf K, ada huruf R, lalu K lagi, lalu K lagi, lalu R. Jadi intinya pengulangan konsonan. Ini mungkin untuk untuk segi keindahan yang jarang disadari oleh pembaca. Lalu yang kedua adalah asonansi. Asonansi ini semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama. Biasanya dipergunakan dalam puisi dan kadang-kadang dalam prosa. Nah, kebalikan dari aliterasi, bahwa asonansi ini adalah pengulangan bunyi vokal. Nah, yang selanjutnya adalah anastrof atau inversi, adalah semacam gaya retoris yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. Misalnya, pergilah ia meninggalkan kami, keheranan kami melihat perangainya. Bersorak-sorak orang di tepi jalan memukul bermacam-macam bunyi-bunyian melalui gerbang bunga dan panji berkibar. Nah, di sini intinya adalah pergilah ia meninggalkan kami. Sebenarnya bisa dibalik sebagai ia pergi meninggalkan kami, tapi ini memperhatikan keindahan kata. Bisa juga secara sederhana, misalkan saya berkata ia makan roti, bisa dibalik sebagai makan roti dimakannya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai apofasis ya, atau preterasio. Nah, apofasis atau preterasio itu sendiri adalah suatu gaya di mana penulis atau pengarang itu dia menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya menyangkal. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya penulis itu ingin menekankan apa sih yang terjadi gitu, tapi dengan cara menyangkal. Contohnya, saya tidak mau mengungkapkan dalam forum ini bahwa saudara telah menggelapkan ratusan juta rupiah uang negara. Maksudnya dia mau menekankan di sini bahwa dalam forum ini sebenarnya ada orang ya, atau oknum yang tuh mau menggelapkan uang negara gitu, tapi dia mengalihkannya dengan seolah menyangkal gitu, bahwa nggak ada gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai gaya bahasa berikut, yaitu apostrof. Nah, apostrof ini adalah gaya yang berbentuk pengalihan amanat dari para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir gitu. Jadi dia ingin mengalihkan amanatnya itu kepada sesuatu yang tidak hadir. Nah, misalnya apa? Contohnya, hai kamu dewa-dewa yang berada di surga, datanglah dan bebaskan kami dari belenggu penindasan ini. Maksudnya kan dewa-dewa ini kan nggak hadir gitu kan, tetapi dia seolah-olah mau kasih amanat ya, atau mau bilang sesuatu gitu, bahwa datanglah bebaskan aku dari belenggu penindasan ini gitu. Kemudian yang selanjutnya itu asendeton. Nah, asendeton ini adalah gaya yang berupa acuan yang bersifat padat dan mampat, di mana beberapa kata, frasa atau glosa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung. Nah, contohnya nih, veni vidi vici. Nah, saya datang, saya lihat, saya menang. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa beberapa kata ini kan ada beberapa kata kan, vedi, vidi, vici. Nah, kata-kata ini itu dia sederajat ya, sederajat, tetapi dia itu dihubungkan dengan kata sambung. Nah, kata sambungnya itu Salah. Gimana? Tidak dihubungkan. Oke, jadi teman-teman, saya minta maaf ya. Jadi maksud saya itu bukan kata sambung, melainkan kata tidak dihubungkan dengan kata sambung. Jadi dia menggunakan tanda baca ya, bukan kata sambung seperti konjungsi. Misalnya veni vidi vici, saya datang, saya lihat, saya. Selanjutnya tentang polisindeton. Nah, polisindeton itu adalah suatu gaya
yang merupakan kebalikan dari asendeton. Nah, kalau asendeton sendiri tadi apa teman-teman? Nah, kalau asendeton sendiri kan itu adalah gaya yang berupa acuan bersifat padat dan memapat ya, dimana dia kan tidak dihubungkan dengan kata sambung. Nah, sedangkan kalau polisendeton ini itu kebalikan, berarti dia dihubungkan dengan kata sambung. Nah, misalnya nih, dan kemanakah burung-burung yang gelisah atau tak berumah dan tak menyerap pada gelap dan dingin yang bakal merontokkan bulu-bulunya. Kata-kata sambung ini ada konjungsinya gitu. Oke, selanjutnya ada kiasmus. Nah, kiasmus ini adalah semacam acuan atau gaya bahasa yang terdiri dari dua bagian, baik frasa atau klausa, yang sifatnya berimbang dan dipertentangkan satu sama lain, tetapi susunan frasa atau klausanya itu terbalik bila dibandingkan dengan frasa atau klausa lainnya. Misalnya nih, semua kesabaran kami sudah hilang, lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha ini. Jadi, kan di sini dia bilang hilang. Hilang ini kan maksudnya sebenarnya sudah lenyap kan. Terus tapi dia mau melanjutkan usaha itu gitu. Jadi seolah-olah suatu pertentangan, maksudnya masa sesuatu yang sudah hilang atau sesuatu yang sudah lenyap bisa dilanjutkan gitu kan. Jadi ada pertentangan di sini gitu. Oke, selanjutnya elipsis. Nah, elipsis adalah suatu gaya yang berwujud menghilangkan suatu unsur kalimat dengan mudah dapat diisi atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau pendengar, sehingga struktur gramatikal atau kalimatnya memiliki pola yang berlaku. Nah, contohnya, masihkah kau tidak percaya bahwa dari segi fisik engkau tak apa badanmu sehat, tetapi fisikis? Nah, ini apa sih maksudnya? Jadi maksudnya di sini tuh mau ditekankan bahwa bila bagian dihilangkan itu berada di tengah-tengah kalimat disebut anak puton. Nah, dan bila pemutusan di tengah-tengah kalimat itu dimaksudkan untuk menyatakan secara tidak langsung suatu peringatan atau karena suatu emosi yang kuat, maka disebut aposipesis. Jadi yang contohnya ini tuh sebenarnya dia mau ngomong sesuatu gitu kan, ada lanjutan gitu, tapi lawan bicaranya tuh pasti udah tahu maksudnya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada litotes. Nah, litotes ini adalah semacam gaya yang biasa dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan merendahkan diri. Misalnya, kedudukan saya ini tidak artinya sama sekali, padahal dia itu misalnya adalah seorang pejabat. Jadi selanjutnya itu tentang histeron proteron. Nah, histeron proteron ini adalah semacam gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis, berarti sesuatu yang tidak logis. Contohnya, kereta melaju dengan cepat di depan kuda yang menariknya. Nah, kan nggak logis kan, masa kereta ditarik oleh kuda, itu kan nggak logis. Kemudian selanjutnya ada pleonasme dan tautologi. Nah, pleonasme dan tautologi ini adalah acuan yang mempergunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu pikiran atau gagasan. Nah, contohnya, saya telah mendengarkan hal itu dengan telinga saya sendiri. Nah, ini kan dia mau menekankan bahwa dia telah mendengarkan sesuatu, tetapi dia menambahkan kata telinga, padahal sebenarnya kan telinga udah berarti mendengar. Jadi ini berlebihan. Kemudian yang kedua ada periphrasis. Nah, periphrasis itu adalah mempergunakan kata lebih banyak dari yang diperlukan. Contohnya, jawaban bagi saudara adalah tidak. Apa salahnya jika dia mengatakan tidak saja gitu. Oke. Kemudian gaya bahasa retoris selanjutnya ada erostesis atau pertanyaan retoris. Nah, jadi teman sekadar ya tambahan, retoris ini sebenarnya bentuk tidak baku dan retorik. Nah, apa sih artinya? Itu adalah semacam pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah saya menjadi wali kakak saya? Nah, ini sebenarnya kan enggak membutuhkan jawaban ketika seorang ini dia sudah menjadi wali gitu dari kakaknya gitu, atau saudara kandungnya. Oke. Kemudian ada selipsis atau zeugma. Nah, selipsis atau zeugma ini adalah gaya di mana orang yang mempergunakan dua instruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan dua kata lain yang sebenarnya hanya salah satunya mempunyai hubungan dengan kata pertama. Contohnya, ia telah kehilangan topi dan semangatnya. Nah, kan sebenarnya dia mau ngomong kalau iya di sini kan dia gitu kan, nya ini kan dia gitu. Tetapi seolah-olah dia menggunakan dengan dua kata yang seolah berbeda, tapi sebenarnya mau menunjukkan bahwa orang yang sama gitu, yaitu kata iya dan nya. Oke. Selanjutnya koreksiko atau epanotosis. Itu adalah suatu gaya yang berwujud mula-mula menegaskan sesuatu tetapi kemudian memperbaikinya. Misalnya nih, sudah 4 kali saya mengunjungi daerah itu. Bukan, sudah 5 kali. Nah, jadi kan dia mau perbaiki, sebenarnya dia mengunjungi tempat itu bukan 4 kali gitu, tapi 5 kali. Jadi udah langsung diperbaiki. Kemudian
ada hiperbola. Nah, hiperbola ini gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan dengan membesar-besarkan suatu hal. Contohnya, kemarahanku sudah menjadi-jadi hingga hampir-hampir meledak gitu. Jadi dibesar-besarkan gitu ya, meledak-ledak gitu. Kemudian paradoks. Nah, paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Jadi bertentang dengan fakta. Contohnya, musuh sering merupakan kawan yang akrab. Nah, kan ini bertentang kan. Siapa tahu musuh itu bukan dari kawan yang akrab, bisa jadi dari kawan yang tidak akrab. Kalau bisa jadi memang sebenarnya itu dari kawan yang tidak akrab. Ya, jadi contohnya kan teman-teman, musuh sering merupakan kawan yang akrab. Nah, tapi faktanya kan musuh itu adalah kawan kita yang tidak akrab. Nah, jadi ini bertentangan dengan fakta di mana dia bilang musuh sering merupakan kawan yang akrab. Kemudian ada oksimoron. Nah, oksimoron ini dari kata okis yang artinya tajam dan moros yang gila atau tolol. Nah, ini adalah suatu acuan yang berusaha untuk menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek pertentangan. Nah, oksimoron ini juga dapat diartikan sebagai gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan mempergunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. Dan sebab itu sifatnya lebih padat dan tajam dari paradoks. Misalnya nih, kerama tamaan yang bengis gitu. Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Jadi dia bertentangan untuk menjadi manis seorang harus menjadi kasar. Jadi manis sama kasar ini bertentangan gitu. Kemudian untuk menjadi ramah dia harus bengis gitu kan. Oke. Kemudian kita masuk ke gaya bahasa kiasan. Nah, gaya bahasa kiasan ini tuh dibentuk dari dua hal, yaitu perbandingan dan dari satu hal, yaitu perbandingan atau persamaan. Oke. Contohnya nih, persamaan atau samile. Nah, samile ini bersifat eksplisit yang berarti langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Jadi menyatakan sesuatu dengan hal lain. Misalnya, dia menggunakan kata apa, kata seperti, sama, dan sebagainya. Ini menjadi tanda ya untuk menyatakan suatu persamaan. Contohnya, kikirnya seperti kepiting batu. Persamaan dibedakan atas persamaan terbuka. Kemudian ada cara membedakan persamaan. Persamaan itu ada dua, persamaan terbuka dan persamaan tertutup. Nah, kalau persamaan tertutup itu dia mengandung perincian mengenai sifat persamaan. Jadi sifatnya itu dia dirincikan. Tetapi kalau yang terbuka itu dia tidak, dia sebaliknya. Selanjutnya ada metafora. Nah, metafora ini semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung. Misalnya nih, pemuda adalah bunga bangsa gitu. Dia membandingkan adalah pemuda yang sebenarnya adalah bunga bangsa atau generasi penerus bangsa. Dia membandingkan. Kemudian selanjutnya ada alegori, parabel, dan fabel. Kalau alegori itu adalah perluasan dari metafora, suatu cerita singkat yang mengandung kiasan, dan dalam alegori ini sifat-sifat yang diberikan abstrak serta tujuannya selalu jelas tersurat. Kemudian ada parabel atau parabola. Nah, parabel atau parabola ini adalah suatu kisah singkat dengan tokoh biasanya adalah manusia yang selalu mengandung tema moral gitu. Itu parabel ya. Kemudian yang selanjutnya ada fabel. Nah, ini fabel seperti teman-teman sudah ketahui, ini adalah suatu metafora berbentuk cerita mengenai dunia binatang di mana binatang-binatang bertindak seolah-olah seperti manusia. Nah, selanjutnya teman-teman, gaya bahasa personifikasi. Nah, gaya bahasa personifikasi ini adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Contohnya, nyur melambai-lambai di pantai. Nah, kita tahu sendiri, yang bisa melambai-lambai adalah manusia. Nyur ini kan benda mati. Makanya gaya bahasa personifikasi ini memberikan gaya bahasa yang dibuat benda mati itu seolah-olah hidup. Selanjutnya, gaya bahasa alusi. Nah, gaya bahasa alusi ini semacam acuan yang berusaha mensugestikan kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa. Contohnya, Bandung adalah Paris Jawa. Nah, di dalam gaya bahasa ini, Bandung adalah Paris Jawa. Bandung ini seolah-olah disugestikan sama dengan Paris Jawa, karena mungkin saja mereka punya kesamaan dengan keindahan tempatnya. Selanjutnya, gaya bahasa eponim. Nah, gaya bahasa eponim ini adalah gaya yang namanya begitu sering dihubungkan dengan sifat tertentu. Contohnya, Hercules dipakai untuk menyatakan kekuatan. Nah, seperti kalau misalnya kalian tahu artis yang terkenal adalah Agung Hercules. Agung Hercules ini digambarkan seperti seorang yang kuat, karena Hercules ini sering digunakan menggambarkan kata kekuatan. Selanjutnya itu gaya bahasa epitet.
Nah, di dalam gaya bahasa epitet ini dia menyatakan suatu sifat atau ciri yang khusus dari suatu hal. Contohnya itu putri malam untuk bulan dan raja rimba untuk singa. Nah, kenapa putri malam itu dipakai untuk bulan? Karena bulan itu hadirnya selalu di malam hari, sehingga putri malam itu dipakai untuk bulan, dan raja rimba untuk singa karena singa kita tahu sendiri dia galak dan dia bisa menguasai hutan. Makanya dia dikatakan raja rimba. Nah, selanjutnya sinekdoche. Nah, sinekdoche ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama pars prototo yang berarti sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Contohnya, Cici membeli seekor kelinci di toko. Nah, kata seekor kelinci ini seolah-olah dibilang hanya ekor kelinci, tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan tubuh kelinci. Ada mata, ada telinga, ada hidungnya. Jadi bukan hanya ekor. Yang kedua adalah toto pro parte yang berarti keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Contohnya itu misalnya timnas Indonesia menang terhadap Malaysia 5-0 dalam permainan sepak bola. Nah, kata Indonesia ini sebenarnya hanya merujuk kepada timnas, bukan Indonesia keseluruhan. Kemudian selanjutnya metanimia ini adalah gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Contohnya, pena lebih berbahaya dari pedang. Pertalian yang dimaksud adalah bahaya dari apa yang mereka lakukan. Seperti pena menghasilkan tulisan yang bisa saja membahayakan, seperti pedang yang bisa saja juga mengiris orang. Oke. Selanjutnya, gaya bahasa kiasan antonomasia. Nah, gaya bahasa antonomasia ini bentuk khusus dari sinekdoche untuk menggantikan nama diri atau gelar resmi. Contohnya, yang mulia tidak dapat menghadiri persidangan ini. Yang dimaksud antonomasia ini adalah yang mulianya, karena yang mulia bisa saja merujuk kepada kata raja. Selanjutnya, hipalase. Hipalase itu adalah suatu gaya bahasa yang menerangkan sebuah kata yang seluruhnya dikenakan pada sebuah kata yang lain. Contohnya, ia berbaring di atas sebuah bantal yang gelisah. Nah, maksudnya kata ini kan kata yang lain dimaksud, yang gelisah harusnya ianya, bukan bantalnya. Makanya dia disebut dengan gaya bahasa hipalase. Selanjutnya, gaya bahasa ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, gaya bahasa ironi ini dia menyatakan sesuatu dengan makna yang berlainan. Contohnya, Julius sangat mendalami penjelasan materi dengan baik sampai-sampai tertidur pulas. Nah, ini kan maknanya berlainan. Masa dia dia memahami penjelasan materi tapi dia tertidur pulas. Selanjutnya itu sinisme. Sinisme ini sebenarnya lebih tinggi dari ironi. Adalah suatu sindiran yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Nah, contohnya itu, untuk apa aku setia padamu jika kau saja selalu mengkhianati diriku. Nah, ini kita lihat mengandung makna ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Yang dimaksud adalah kesetiaan yang disindir di dalam contoh ini. Selanjutnya itu sarkasme. Sarkasme ini adalah suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. Contohnya, kelakuanmu memuakkan saya. Jadi, sarkasme ini juga termasuk sindiran, tetapi lebih kasar, teman-teman. Jadi, ketika kita mengeluarkan kata kelakuanmu memuakkan saya, jelas akan lebih merobek hati teman-teman dibanding saya menggunakan gaya bahasa ironi dan sinisme. Selanjutnya itu satire. Satire ini ungkapan untuk menertawakan atau menolak sesuatu dan mengandung kritik tentang kelemahan manusia. Contohnya, entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Yaitu teman-teman innuendo. Innuendo ini adalah sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, setiap kali ada pesta, pasti dia akan sedikit mabuk karena terlalu kebanyakan minum. Nah, ini sindiran. Mengapa dikatakan dia mengecilkan? Masa orang yang minum mabuknya banyak, dia mabuknya jadinya sedikit. Harusnya dia mabuknya menjadi banyak. Selanjutnya itu yang ke-15 adalah antifrasis. Nah, antifrasis ini adalah ironi yang berwujud penggunaannya sebuah kata dengan makna kebalikannya. Contohnya, lihatlah sang raksasa telah tiba. Nah, yang dimaksudkan raksasa telah tiba ini adalah orang yang badannya cebol, sehingga gaya bahasa ini harus dilihat berdasarkan konteksnya. Gaya bahasa ini dilontarkan untuk siapa. Selanjutnya yang terakhir adalah gaya bahasa pun atau paronomansia. Nah, ini adalah kiasan dengan mempergunakan kemiripan bunyi, tetapi berbeda dalam pemaknaan. Contohnya, engkau orang kaya, ya kayak monyet. Nah, engkau orang kaya ini jelas maknanya berbeda dengan kata
engkau kayak monyet. Nah, demikian presentasi kelompok kami, teman-teman. Ini daftar pustaka dari kelompok kami. Kami mengambil sumber dari bukunya Guris Keraf yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa, dan juga kami mengambil artikel dari staf UI dari tulisan Zaiman OOK dengan judul Majas dan Pembentukannya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa memberikan pertanyaan teman-teman di dalam kolom komentar, dan kelompok kami nantinya akan menjawab sesuai dengan pemahaman kami. Terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi kami, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.